Kemudian bagaimana Bu, pelaksanaan program padat karya bagi korban PHK ini dalam bentuk apa sih Bu sebenarnya? Tadi sudah saya sampaikan ya, program padat karya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sekarang kebutuhannya adalah penyemprotan desinfektan, maka kita lakukan itu. Jadi lebih banyak untuk merespon kondisi kebutuhan penanganan kesehatannya. Apa sih yang seharusnya dilakukan dunia usaha kita untuk mengurangi dampak PHK bagi para pekerja selain merumahkan, kemudian juga mengurangi jam kerja, itu sebaiknya apa yang harus dilakukan dunia usaha, Bu? Saya kira pemerintah juga memperhatikan dunia usaha sendiri. Banyak sekali insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada teman-teman pengusaha. Jadi harapan kita dengan adanya insentif yang diberikan, ada stimulus yang diberikan kepada pengusaha, teman-teman pengusaha memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak para pekerja. Jadi pemerintah kan melihatnya dua sisi, Mas. Dari sisi pekerjanya, dengan program-program yang saya sampaikan, ini kan program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Teman-teman di kementerian lain juga melakukan hal yang sama. Justru misalnya di Kementerian PUPR, itu memang Bapak Presiden menyampaikan memperbanyak program padat karya. Kemudian dari sisi pengusahanya, banyak stimulus fiskal yang akan diberikan kepada teman-teman pengusaha. Jadi dua sisi direspon oleh pemerintah. Baik, banyak kesulitan yang dihadapi akibat dari dampak COVID-19 ini ya Bu ya. Kemudian bagaimana nih dengan pemenuhan hak-hak dan upah-upah para buruh ini dengan kondisi seperti ini Bu? Pada prinsipnya upah atau mungkin nanti kita akan menjelang ini sebentar lagi ada kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan THR kepada pekerja. Ini adalah hak pekerja untuk mendapatkan THR sebagaimana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya kewajiban itu harus dilakukan oleh pengusaha. Namun dalam kondisi yang sekarang ini banyak sekali teman-teman pengusaha yang kesulitan keuangan, ada masalah dengan cash flow di perusahaannya. Saya kira yang harus dilakukan adalah mengkomunikasikan, mendialogkan kondisi yang dialami oleh perusahaan tersebut dengan teman-teman pekerja atau buruh. Jadi betapa pentingnya membangun dialog antara teman-teman pengusaha dengan teman-teman buruh. Saya kira buruh juga harus mengetahui bagaimana kesulitan pengusaha. Kemudian pengusaha juga memahami apa yang menjadi kebutuhan dari buruh untuk bisa survive. Selain tadi kita sampaikan ada beberapa pekerja yang dirumahkan, kemudian ada juga di PHK. Cuman kondisi real kita saat ini, banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang di luar ini juga pulang ke Indonesia ya Bu ya. Otomatis menambah daftar ataupun data banyaknya yang tidak bekerja akibat COVID ini. Bagaimana Bu dari sudut kacamata Ibu melihat warga negara Indonesia ataupun TKI kita yang pulang juga ke Indonesia? PMI Pekerja Migran Indonesia, saya sudah mengeluarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang melarang sementara penempatan PMI di luar negeri. Dan ini sudah saya keluarkan beberapa waktu yang lalu. Akibat dari peraturan ini ada kurang lebih 32.000 CPMI kita yang terpaksa tidak bisa berangkat. Tentu ini saya menyadari bahwa teman-teman sangat terpukul dengan peraturan ini, tapi ini adalah upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Kami ingin memastikan bahwa perlindungan itu kami berikan dengan cara untuk menunda sementara penempatan. Setelah kondisinya normal, kami akan cabut kembali peraturan itu dan teman-teman bisa bekerja kembali ke luar negeri. Nah, di luar itu kami mengikuti, sekarang pemerintah sudah posisinya sama, melarang mudik, melarang pulang kampung dalam biasanya kan apakah pekerja di dalam negeri atau pekerja di luar negeri biasanya menggunakan momentum bulan puasa dan momentum Idul Fitri untuk mudik.
Ini juga kami minta kepada teman-teman, sudah agak lama saya minta kepada teman-teman PMI kita di luar negeri, sementara tunda dulu mengambil cuti bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Jadi tunda dulu cutinya, tahun depan gunakan lagi. Demi siapa? Demi kalian semua para pekerja dan demi keluarga. Jadi teman-teman yang teman-teman PMI yang pulang beberapa waktu yang lalu, memang mereka ini kebanyakan adalah mereka yang unprocedural. Jadi yang prosedural, saya kira kewajiban dari P3MI untuk mengembalikan teman-teman PMI ini sampai ke kampung halamannya. Nah, pemerintah juga tidak tinggal diam. Teman-teman PMI yang unprocedural, kami juga bantu. Kementerian Luar Negeri dikoordinasikan oleh Menko PMK bersama dengan gugus tugas memfasilitasi pemulangan teman-teman PMI kita dengan mengikuti protokol kesehatan. Mereka diberlakukan sebagai ODP yang harus melakukan karantina 14 hari. Ini prosedur yang kami lakukan, yang pemerintah lakukan. Nah, berarti akan ada daftar panjang tenaga kerja kita yang harus mendapatkan treatment dari pemerintah. Yang kami lakukan, Mas Ishak, kami melakukan pendataan melalui dinas-dinas ketenagakerjaan kita di provinsi. Mereka ini juga berhak untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Jadi kami treatment mereka yang dikategorikan sebagai ter-PHK atau yang dirumahkan, berhak untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Dan sama saja treatmentnya, kalau mereka tidak bisa di treatment dengan program Kartu Prakerja, program-program reguler yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan akan kami berikan juga kepada teman-teman PMI yang kembali ke tanah air. Ya baik, jadi jangan khawatir untuk para teman-teman TKI atau PMI ini bisa mengikuti program prakerja yang digulirkan oleh pemerintah begitu ya.